Pada video ini adalah strategi melunasi hutang KTA dan kartu kredit yang paling lengkap. Jangan pernah bayar kartu kredit dengan minimum payment alias pembayaran minimum. Hindari restrukturisasi metode ini. Tidak mampu bayar hutang dan tidak mau bayar hutang adalah hal yang berbeda. Lu mau kemplang berapa sih? Kalau cuma kemplang 5 juta nggak cocok. Nah, kalau tanya, kemplang berapa? Loh, saya nggak ngajarin Anda kemplang deh. Ketika Anda mulai nggak mampu bayar, hubungi bank. Buat surat tertulis. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. Dan pada tema RF Learning kali ini, apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda pernah terima satu buah SMS yang tulisannya seperti yang ada di layar Anda? Penyelesaian CC dan KTA. CC itu kartu kredit dengan potongan 50%, diangsur dan diurus sampai bersih BI dan OJK. Konsultasi gratis dari pengacara. Mungkin buat Anda dan teman-teman yang punya kartu kredit dan cicilan, masih nyicil kartu ya, sudah mulai ngap, mungkin mulai tergoda untuk tidak bayar dan juga mau menggunakan opsi ini. Dan mungkin juga Anda yang saat ini sudah cukup engap dengan tagihan-tagihan kredit kartu kredit dan kredit tanpa agunan Anda mulai berpikir untuk bagaimana caranya kalau Anda mau menyelesaikan masalah hutang piutang ini. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini pada video ini adalah strategi melunasi hutang KTA dan kartu kredit yang paling lengkap. Seperti apa? Silahkan Anda tunggu video ini selengkapnya. Oke, sebelum itu silahkan Anda boleh komen dan bertanya di video ini. Subscribe, like, dan share juga apabila Anda merasakan bahwa channel dan video ini bermanfaat. Dan saya selalu membuka diri untuk bisa berkenalan dengan Anda semua. Silahkan Anda kirimkan WhatsApp ke nomor saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi nomornya adalah 0895 0708 0789. Saya tunggu WhatsApp, pertanyaan, dan komen, serta mungkin Anda mau kenalan dengan saya lebih jauh. Kita akan bahas pada video kali ini strategi melunasi hutang KTA dan kartu kredit dengan versi yang paling lengkap. Oke, halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert. Dan di tema kali ini kita tidak membahas investasi, tapi kita membahas mengenai hutang. Jadi biasanya banyak orang yang tidak mau investasi karena dia kebanyakan hutang. Dan iya, memang benar sekali. Dan ini adalah suatu video yang saya kira memberikan gambaran baru bagi Anda yang mungkin pada saat ini mulai tergoda karena menerima satu SMS seperti ini. Penyelesaian CC dan KTA dengan potongan 50%, diangsur, diurus sampai bersih BI dan OJK, konsultasi gratis dari pengacara. Sebenarnya ini layanan apa? Dan mungkin Anda juga mulai tergoda untuk menggunakan layanan ini. So, sebelum kita bergerak jauh dan bahas sampai pusing bayar, ini panduan mudah dalam menggunakan KTA dan kartu kredit. Ini bagi orang-orang yang saat ini belum terjebak dengan cicilan-cicilan ini. Ini ada nasihat dari saya dan juga yang sudah saya jalankan. Angsuran hutang tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan bulanan. Pendapatan 4 juta, angsuran itu cuma paling besar adalah 1.200.000. Jangan pernah bayar kartu kredit dengan minimum payment alias pembayaran minimum. Bunganya akan mencekik leher Anda. Kalau ambil KTA, jangan yang terlalu panjang. Bunga fix bisa hampir separuh dari pokok dalam jangka panjang. Di atas 1 tahun itu makin parah lagi. Coba manfaatkan cash on call atau pencairan limit kartu, biasanya bunganya jauh lebih murah. Jadi kalau saya mau ceritakan pada Anda, pengenalan saya dengan dunia bisnis wirausaha, mulai dari investasi itu dari umur 18 tahun. Ketika video ini saya buat, usia saya adalah 34 tahun. Dan aneka jenis instrumen, segala jenis strategi dagang dan investasi, mulai dari cara benar, cara abu-abu, itu saya sudah mulai praktekkan dari usia 18 tahun. Dan ketika Anda berbicara mengenai kartu kredit, mungkin ada juga yang bicara mengenai cara gesek tunai dan lain sebagainya. Tidak pernah ada yang salah selama untung. Oke, tapi menjadi bermasalah ketika rugi. Kenapa? Karena orang terbiasa untuk mencari suatu jalan nikmat tanpa mencari
jalan tidak nikmatnya harus seperti apa. Jadi yang ada di layar Anda saat ini adalah guidance kalau Anda bukan orang yang agresif ataupun ambil risiko. Jadi silahkan pakai strategi yang ada di depan layar Anda sekarang. Oke, selanjutnya adalah yang paling bagus. Nasihatnya adalah ya jangan ngutang. Ya, cuma ketika bilang ya jangan ngutang, tiba-tiba saya dibilang anti bank dan lain sebagainya. Apa pandangan saya mengenai hal itu? Anda cek sendiri di salah satu video di YouTube saya yang menyatakan apakah saya anti hutang? Enggak, saya menjelaskan itu dengan lebih detail. Pada video itu saya menjelaskan adalah mindset hutangnya. Tapi pada video kali ini saya akan cukup banyak membahas strategi keluar dari hutang KTA dan kartu kredit. Langkah bila sudah terjebak, lakukan restrukturisasi, lunasi hutang jangka panjang, dan berbunga besar dengan meminjam uang yang bunganya lebih ringan. Bahkan cari yang tidak perlu bayar bunga. Misalnya pinjaman kepada keluarga, ya mau tidak mau. Karena kalau tidak direstrukturisasi, maka Anda akan mati kok pada waktunya. Misal, KTA dilunasi meski kena penalti dengan soft loan, karena ada cash on call. Kalau cash on call bunganya kecil, 0, berapa ya? Saya bisa 0,6 bisa, 0,7 bisa dari pecahan kartu kredit. Sehingga ini bisa menutupi KTA yang lebih besar bunganya. Bunga yang besar dan panjang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke? Hindari restrukturisasi metode ini. Ini adalah jalan yang biasa diambil orang. Penalangan bayar kartu kredit dengan metode gesek tunai. Jadi kalau misalnya ada merchant-merchant yang meskipun sudah dilarang, ini sudah ilegal di Indonesia. Ketika ada merchant yang menawari Anda untuk gestun, biasanya juga ada menawari talangan pembayaran. Jadi strategi talangan pembayaran itu adalah kartu kreditnya itu dilunasi dulu, lalu digesek lagi. Ya, pelunasannya itu ditalangin, digesek lagi, ditalangin, digesek lagi. Sehingga apa? Sebenarnya setiap kali gesek itu kan terkena merchant fee. Nah, merchant fee ini itu nilainya adalah 2-3%. Dan pastinya orang itu yang menerima talangan pun akan minta uang. Artinya nilai penalangan seperti nilai lebih besar dari 3%. Artinya metode ini diulang terus pun akan jatuh lebih sadis dari KTA, 36% per tahun. Kalau saya punya 100 juta, saya berarti sudah rugi 36 juta. Lebih baik dari cicilan, lebih baik cari cicilan 0% dalam X bulan. Jatuhnya akan lebih murah. Masalahnya, cara ini biasanya berlaku untuk pembelian barang. Namun ada beberapa bank yang bisa split menjadi X bulan cicilan dengan ditelepon. Ini biasa lebih ringan. Jadi Anda gesek, setelah gesek itu Anda telepon ke banknya untuk minta di split. Jadi 3, 6, 12. 18 ada tapi nggak ada yang 3 bulan biasanya 0%. Tapi kalau 6, 12, 18 tuh biasanya sudah kena bunga. Tapi ini jelas strategi ini akan lebih murah secara bunga apabila menjadi pilihan untuk Anda lakukan. Oke? Dan godaan untuk bayar hutang menjadi-jadi ketika terima SMS seperti yang saya jelaskan di awal. Bagaimana nggak enak? Hutang dibayar cuma 50% di diskon. Dicicil pula dan tidak kena blacklist. Apakah benar seenak itu? Itu adalah pertanyaan yang harusnya Anda pikirkan. Oke? Jawabannya tidak. Pertama, kita harus tahu dengan pasti. Kredibilitas dalam keuangan yang paling dasar adalah tidak pernah ngemplang pembayaran cicilan ke industri jasa keuangan. Kalau Anda sudah pernah cacat di mata bank, maka untuk memulihkan BI checkingnya, itu perlu waktu 2 tahun. Meskipun sekarang datanya sih 1 tahun kalau tidak salah. Saya terakhir ambil Slick. Dulu namanya BI checking, sekarang namanya adalah Slick. Anda bisa meminta status Slick Anda secara mandiri dengan datang ke OJK, atau Anda mengakses Slick itu langsung dari OJK, website OJK. Anda bisa request di sana. Buat janji, nanti Anda akan tinggal ambil Slicknya. Slick itu adalah semua data hutang Anda itu tercantum. Jadi kalau Anda punya 10 kartu kredit, maka Slick Anda pasti akan ada 10. Anda ganti alamat tapi nomor handphone sama, itu juga akan terdata sama. Anda nomor handphone sama ganti alamat, sama alamat, kena juga. Udah duanya beda, ibu kandungnya beda, sama, kena juga. Nama memiliki kemiripan, kena juga. Jadi tidak mudah untuk bisa ngemplang dari industri keuangan.
Kalau hutang pasti akan ditulis di slip. Anda juga akan di blacklist dari bank tersebut, bukan rekening tabungan saldo bisa langsung dikosongin atau di freeze. Pinjam uang nggak bisa, punya kartu kredit juga nggak bisa lagi. Jadi ya jawabannya adalah apakah seenak itu? Tidak, karena dalam masa Anda gemplang ataupun tidak bayar, ataupun Anda lari ataupun tidak melakukan suatu kewajiban, Anda akan jadi masalah. Ya masalahnya apa? Semua yang ada di layar ini menjadi masalah Anda. Yang paling terakhir, Anda harus tarung dengan debt collector. Tidak semua orang kuat untuk tarung dengan debt collector loh. Debt collector ada yang serem-serem kalau Anda nggak suka digebrak-gebrak, badannya ada yang tatoan, gede, brengosan, datang ke rumah, nongkrong seharian. Itu bukan suatu hal yang gampang secara psikologis. Belum lagi Anda malu sama teman Anda, belum lagi malu sama tetangga Anda, ya kan? Ini menjadi perhatian. Jadi jangan enak-enak Anda ambil opsi yang pertama yang kesannya sangat enak terima dari SMS itu. Oke? Perlu Anda ingat, tidak mampu bayar hutang dan tidak mau bayar hutang adalah hal yang berbeda. Mau saya jawab berdasarkan hukum? Saya kira tidak perlu. Saya tidak akan membahas dengan pasal dan undang-undangnya. Tapi tidak mau bayar hutang jelas itikatnya buruk. Sedangkan tidak mampu bayar hutang masih dimungkinkan untuk terjadi negosiasi cara pembayaran. Ingat, negosiasi cara bayar bukan artinya tidak bayar. Kalau negosiasi cara bayar, Anda mengajukan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, intinya adalah pastikan adalah ketika Anda memang sudah terbelit, terjerat, itu adalah bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Kenapa? Karena tidak mau bayar itu itikatnya buruk. Tapi kalau Anda tidak mampu bayar, ini beda masalahnya. Ini perdata murni. Oke? Lalu apa yang dilakukan si SMS tersebut untuk membuat Anda nggak bayar hutang? Siapa bilang? Di SMS itu bukan artinya nggak bayar hutang loh. Melainkan mereka membantu Anda untuk melakukan negosiasi ke bank. Si pengacara tersebut, entah negosiator tersebut, itu bernegosiasi kepada bank mewakili Anda. Mereka akan menerima marah-marah dari debt collector, meskipun tetap saja pada akhirnya semua telepon dan alamat yang pernah Anda berikan kepada bank akan tetap dihubungi dan dikunjungi. Bisa jadi Anda memberikan keluarga tidak serumah, itu akan diteleponin. Dan akan didatangi juga alamatnya. Dan si menerima tanggung jawab dari SMS itu juga dari SMS dan telepon juga akan menerima persentase uang jaga dari Anda. Jadi orang-orang itu yang membuat jasa di SMS tersebut itu juga mendapatkan imbal dari Anda. So ya boleh dibilang Anda ngutang tambah besar. Di negosiasi belum tahu dapatnya berapa. Apakah saya bilang jangan pakai jasa tersebut? Jangan salah loh. Saya tidak pernah mematikan mata pencarian orang. Tapi saya kasih tahu dulu term and conditionnya. Jangan Anda berpikir bahwa ya sesuatu yang ketika ditawarkan ke Anda itu semua terasa Anda ini menjadi orang yang paling diunggulkan, betul? Ya karena Anda mau kasih uang kok. Tapi hati-hati, ada sesuatu yang mungkin Anda tidak tanya maka tidak dijelaskan. Hati-hati, marketing dan PR itu punya konsep lain loh. Meskipun salah, correct me if I'm wrong. Tapi teman-teman saya bilang, kami ini menjelaskan, memberitahukan apa yang perlu diketahui. Jadi tidak perlu diketahui, dia tidak jelaskan kalau tidak ditanya. So, please be careful. Apakah pasti Anda akan mendapatkan diskon dari hutang Anda? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak selalu. Bunga dan denda mungkin akan dihapus. Tapi pokok besaran hutang membutuhkan banyak ketentuan dan waktu yang panjang sampai bisa terpotong atau terdiskon. Misalnya, hutangnya adalah orang yang meninggal dunia. Itu bisa jadi baru pokoknya terdiskon. Tapi kalau bunga dan denda kemungkinan besar bisa dihapus. Misal, ada hutang 10 juta, gak bayar, denda dan bunga sampai jadi 20 juta. Maka ada di diskon 50%. Ya balik lagi ke nilai pokok hutang Anda, which is 10%. 10% 10 juta. Di mana Anda sudah rusak namanya juga ke pihak bank, mau minjam juga nggak bisa, kartu kredit diblokir, buka rekening nggak bisa, jadi BI checking rusak lagi, mau pinjam ke tempat lain nggak bisa lagi. Jangan pernah harap bisa dapat kartu kredit di tempat lain kalau BI checking Anda bermasalah, slick Anda bermasalah. Jadi pikir-pikir lagi kalau Anda mau melakukan hal ini. Oke? Kredibilitas di bank emangnya gue pikirin serius? Anda juga dimungkinkan akan tidak bisa nabung di bank tersebut. Tidak punya rekening bank. Anda mau transaksi pakai apa? Uang tunai. Pakai Bitcoin saja. Cryptocurrency. Di Indonesia tidak boleh jadikan alat pembayaran. Anda ilegal.
Ada masalah tuh dari mata hukum. Pengajuan visa ke luar negeri juga kadang diminta melampirkan rekening orang. Oh, saya nggak mau pergi ke luar negeri, ya sudah ya. Saya pakai bank yang nggak umum aja. Boleh juga hitung biaya transfer antar banknya juga. Saya pakai bank yang ada di sono, banknya pokoknya yang nggak terkenal, pasti mau terima uang saya. Oh iya, boleh saja. Tapi ada transfer uang, ada repot sekali. 6,5, 6,5, 6,5. Tarik tunai susah, ATM-nya sedikit. Ada limit tarik tunai 1 bulan cuma bisa 30 kali. Menderita toh. Jadi saya kemukakan sekali lagi, mau ngemplang bank boleh aja, selama Anda worth dalam melakukannya. Toh pilihan kan ada di tangan Anda. Pertanyaan sih sebenarnya kalau mau ngomong, lu mau ngemplang berapa sih? Kalau cuma ngemplang 5 juta nggak cocok. Nah, kalau ditanya, ngemplang berapa lo? Saya nggak ngajarin Anda ngemplang di sini. Saya mau ngajarin Anda bayar hutang. Oke? Tapi saya beneran nggak bisa bayar loh. Saya baru di PHK. Hutang kemarin karena orang tua saya sakit dan meninggal pula. Oke. Mari saya akan sharing langkah benar yang harus Anda lakukan atas hutang KTA dan kartu kredit Anda. Oh iya, jangan tanya hutang lain. Kalau hutang properti dan kendaraan, karena dengan kolateral alias jaminan, ya risiko terburuknya properti Anda disita, kendaraan Anda diambil. Jadi beda dengan tanpa agunan treatment negonya. Oke? Step 1. Ketika Anda mulai nggak mampu bayar, hubungi bank. Buat surat tertulis, kirim kepada bank. Hubungi bank kembali, minta nomor laporan atas penerimaan surat tersebut. Kemukakan apa kesulitan Anda. Kemukakan itikat baik Anda selama ini. Minta kebijaksanaan dalam menghentikan bunga dan denda. Ajukan skema pembayaran yang Anda mampu. Saya contohkan. Saya sudah tidak mampu bayar. Saya tulis surat kepada yang terhormat Bank AIUEO. Selama ini saya telah menjadi nasabah bank Anda yang baik. Terbukti saya telah 20 tahun menjadi nasabah kartu kredit Anda dan selalu bayar. Tapi atas dasar kondisi keuangan saya 6 bulan terakhir, di mana terpakai untuk mengobati keluarga saya dan meninggal pula. Pada saat itu saya membutuhkan likuiditas. Saya akhirnya gesek kartu. Ternyata saya tidak bisa bayar karena tagihannya membengkak pada 10 kartu saya. Mengingat kebersamaan kita selama ini, saya mau mengajukan penghapusan dan menghentikan bunga dan denda Anda agar saya bisa mencicil pokoknya saja. Adapun cicilan pokok yang saya mau lakukan adalah 36 kali atau masing-masing sebesar 5 juta rupiah setiap bulan. Semoga itikat baik ini dapat disetujui. Kirim. Minta nomor laporan. Jangan lupa sebelum Anda kirim, fotokopi. Oke. Step 2. Ada bank yang begitu terima, langsung proses, langsung menyetujui restrukturisasi hutang Anda. Iya, jangan Anda minta utang 500 juta, minta bayar 5.000 per hari, bisa digaplokin itu. Ya. Silakan Anda membayar dengan skema yang Anda ajukan kalau ternyata disetujui. Bila bank tetap meminta Anda membayar seolah tidak peduli. Kenapa? Karena ada ketentuan kredit dinyatakan tidak lancar setelah tidak dibayar 3 bulan. Siap-siap Anda mendapatkan teror telepon. Bila Anda mendapatkan telepon cinta ini, maka laporkan bahwa Anda sudah memberikan pernyataan kepada bank. Sebutkan tanggal pengiriman dokumen dan nomor laporan. Bisa saja ada yang datang. Kalau yang datang, keluarkan surat. Keluarkan nomor laporan. Biasanya hal ini orang tersebut melihat bahwa Anda adalah benar di mata hukum. Bisa saja step ini Anda mendapatkan penawaran nego dari pihak bank. Anda terima skema bank atau Anda memaksa skema Anda, silahkan. Ini adalah step 2. Oke. Kalau misalnya ternyata setelah Anda bayar cicilan sesuai dengan skema Anda dan Anda juga tidak mampu lagi, ulangi lagi step pertama. Oke, step 1, step 2 ini diselesaikan sampai hutang pokoknya selesai pada umumnya. Oke. Step 3, biasanya setelah di atas 6 bulan, Anda akan kerepotan menghadapi telepon dan sudah akan ada yang mendatangi Anda. Ini adalah deko biasanya. Disinilah kuncinya. Jangan pernah menghindar. Catat semua nego step 1 dan 2, berita acaranya, kapan telepon, siapa yang terima, nomor laporan. Oke, surat. Kalau Anda harus kirim surat, email. Kalau Anda harus kirim email, siapkan. Begitu ada yang datang,
langsung kasih lihat, saya tengah melakukan ini. Anda bisa menegosiasikan saya apa? Sampai kapan negosiasi ini akan selesai? Jawabannya sampai ketemu titik temu, dan jawabannya sampai ada lunas. Oke? Adapun ketentuan debt collector adalah sebagai berikut. Ini ada di hukum online, Anda bisa ambil sendiri. Debt collector itu harus dari pihak bank. Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara mengancam, kekerasan. Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Gak bisa sebenarnya nagih tetangga. Weh, bilang itu tetangga lu gak bayar, itu gak boleh. Itu pencemaran nama baik. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus-menerus dan bersifat mengganggu. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili. Penagihan hanya dapat dilakukan jam 8 sampai jam 8 malam. Penagihan di luar tempat waktu tersebut hanya atas kesepakatan. Penagihan kartu kredit oleh pihak ketiga kalau misalnya kualitas kreditnya sudah termasuk kualitas kredit macet, which is di atas 6 bulan. Oke. Bila Deko melanggar salah satunya, dengan Anda sudah melampirkan semuanya, di mana Anda memang memilih tiket membayar, kalau nggak bayar jelas beda ya, dan dilakukan salah satunya, maka keluarkan surat edaran ini. Ini baru orang bertanggung jawab di negara Republik Indonesia dan ikut membantu pihak bank industri keuangan bergerak dengan benar. So, apakah Anda pada hari ini merasa mau menggunakan jasa pihak ketiga? Silakan. Apakah Anda pada saat ini ternyata dengan nonton video ini tiba-tiba insaf tidak lagi pakai kartu kredit? Terima kasih Tuhan. Apakah Anda mau menggunakan strategi ini untuk Anda melunasi hutang Anda? Silakan. Semoga tujuannya tercapai. Oke, lakukan. Catat identitas dan ini yang terakhir ya. Lakukan. Catat identitas dan bank. Laporkan kepada Bank Indonesia melalui aplikasi whistleblowing system di websitenya kalau ada yang melanggar. Jadi begitu ada pelanggaran, catat siapa banknya, buat kronologis, laporkan ke Bank Indonesia untuk whistleblowing system. OJK pun boleh. Jadi Anda benar-benar menjadi orang yang terpelajar dan terdidik. Buatlah bank tersebut juga terpelajar dan terdidik dalam menangani masalah Anda. Oke? Semoga memberikan manfaat. Saya tidak bisa bicara banyak-banyak lagi. Jadilah orang yang baik dan warga negara Indonesia yang baik. Karena kalau Anda mencintai negara dan juga mencintai perekonomian Indonesia, dari saya silakan subscribe, like, share, serta komen di video kali ini. Semoga terus bermanfaat. Jangan lupa saya senang sekali bisa berteman dengan banyak orang baru. Kalau Anda mau bertanya silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dari saya, salam investasi untuk Indonesia.